Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber kehidupanku, dan Kau yang ubahkan mataku jadi lembah yang bermata air. Tapi ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Dan itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan tuanku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tapi itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu.
pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa Surgawi. Kami bersyukur Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kasih-Mu memenuhi setiap hati kami. Bahkan Engkau yang memenuhi hati kami dengan kata-kata pujian. Engkau yang menaruh di dalam hati kami hati-Mu sendiri, pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama datang menghampiri Engkau oleh karena keyakinan akan perkataan-Mu. Firman-Mu hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Sekali lagi dari awal. Kasih-Mu, kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Takkan pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu.
begitu mempesona. Pekerjaanmu begitu mencerahkan, Engkau membuktikan kemahakuasaanmu. Oh, haleluya. Engkau membawa kami, oh, dengan firman-Mu, perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup. Haleluya, terima kasih. Engkau memenuhi alam semesta ini, Tuhan. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari Engkau. Bahkan sekalipun kami bersembunyi di tempat dunia orang mati, suara-Mu, perkataan-Mu menemukan setiap orang. Segala sesuatu terbuka di hadapan-Mu. Karena Engkau sudah menampakkan diri kepada segala makhluk, kepada segala ciptaan. Terima kasih. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini menuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini menuhiku,
mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di antara kami. Bahkan hidup membaur dengan kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih. Bahkan kami bersama-sama dengan orang-orang kudus. Terima kasih buat persekutuan ini. Terima kasih kalau kami ternyata menyatu dengan Engkau. Menyatu dengan keluarga Allah. Haleluya. Kita membentuk satu kota, yaitu Yerusalem baru. Haleluya, terima kasih. Boleh tersusun satu dengan yang lain. Haleluya. Kami bersyukur, kami menundukkan pikiran dan perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Kami memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau. Kami taklukkan diri kami sepenuhnya. Pujilah Engkau, Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom Pak. Cukup jelaskah suaranya? Jelas Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Apakah saudara sudah mulai menangkap maksudnya Tuhan? Sudah mulai mengerti arahnya tentang apa yang dimaksudkan Tuhan? Mulai mengerti kenapa atau apa dampaknya kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah kita alami. Ada banyak sekali ya kalau kita mau hitung-hitung gitu. Ingat-ingat hal-hal apa saja yang Tuhan sudah kerjakan hari-hari ini dalam hidup kita, dalam pengertian kita gitu ya. Itu rasanya memang selalu baru setiap hari. Jadi firman-Nya itu terbukti. Betapa maha kuasanya Dia. Ya. Perlahan-lahan saudara Tuhan Yesus sesuai dengan habisnya pengelolaan ini ya. Dia akan segera menyerahkan atau dia menundukkan diri kepada Bapaknya gitu. Jadi menyerahkan kembali. Artinya saudara bahwa nama Yesus yang selama ini sangat terkenal
itu segera akan dihapus. Gitu. Makanya dia sejak awal sih sudah mengatakan bahwa Bapakku akan memberikan nama yang baru kepadaku. Nama Allahku, kalau saudara lihat di kitab Wahyu itu ya. Namun memang saudara, selama ini saudara, si jahat itu selalu mencoba menahan saudara. Dengan perkataan ini saja saudara pasti akan atau orang lain lah saya katakan. Ketika disebut misalnya nama Yesus tidak. Ketika kita mengatakan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebetulnya istilah juga sebetulnya ya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kan bahasa kita, bahasa manusia. Sebetulnya semua bahasa itu sama. Mau bahasa malaikat, bahasa surga, bahasa apa saja gitu. Semua sama. Ya. Itu jadi perbedaannya adalah di bobot daripada perkataan itu sendiri. Jadi sebetulnya ketika kita mengatakan sesuatu mungkin yang baru gitu. Itu sebetulnya bukan yang baru gitu. Sebetulnya kita hanya kembali ke aslinya. Yaitu firman itu sendiri. Nah, cuman selama ini setiap kali Tuhan berfirman, itu langsung dimakan oleh iblis. Gitu. Karena memang dia sangat, kalau boleh dikatakan itu, busung lapar. Gitu. Tepatnya seperti itu. Karena memang makanan dia satu-satunya yang dia kenal adalah perkataan Tuhan. Karena dia pernah hidup miliaran tahun itu ya. Hidup dalam kekekalan itu. Tahukah saudara apa itu hidup kekal itu? Hidup kekal adalah hidup bersama dengan Tuhan. Kematian yang kekal, hidup di luar Tuhan. Itulah kematian yang kekal. Ya, itu istilah-istilah. Jadi sekarang itu saudara, pengertian kita itu begitu dicerahkan. Makanya istilah neraka, jurang maut itu benar-benar disingkapkan gitu. Nah, begitu disingkapkan, kenapa saudara kita bergejolak? Karena iblis yang di dalam kita itu terbongkar, terusik. Jadi begitu dia terbongkar atau terusik, artinya begini saudara. Artinya firman Allah datang. Dan dia sangat gemetar. Karena hari-harinya itu hari-hari untuk dia dilemparkan ke jurang maut. Dan dia itu dilemparkan ke api neraka yang bernyala-nyala itu. Artinya dia dilupakan selamanya, nggak bisa lagi. Selama ini dia masih bisa, saudara. Apalagi sekarang, saudara, dia itu memang dibuat menjadi rivalnya Tuhan. Karena itu Tuhan berfirman sendiri. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa iblis itu musuhnya,
Jadi itu yang membuat dia itu jadi punya kuasa gitu, karena perkataan itu sendiri. Jadi setelah waktunya anak-anak sulungnya dinyatakan, ya, jadi pertama itu Tuhan Yesus jadi anak sulung, lalu sekarang ini pemilihan anak-anak sulung di setiap generasi. Jadi nanti saudara itu ada 3 tingkatan ya. Ada anak sulung, ada anak gitu. Lalu ada umat gitu. Jadi anak sulung yang tertinggi. Jadi saudara, itu sebetulnya berbicara mengenai tetap 3 pola pekerjaan Tuhan itu. Ada Taurat, ada kasih karunia, ada kerajaan. Gitu ya. Nah, jadi di kerajaan ini saudara kita didisiplin. Dan memang saudara nanti itu juga sebetulnya akan membentuk satu kota gitu. Yerusalem baru. Jadi itu terbuat dari, saya ingat saya sudah pernah menyampaikannya ya, dari batu-batuan gitu kan. Emas murni. Ukurannya tepat. Jadi kalau kita lihat seperti pembangunan satu kota yang baru itu kan kayak dimulai. Itu harus dari awal di restart semua. Jadi itu seperti dimulai dengan lahan yang baru. Nah, itu sebabnya nanti semua bumi ini pun perlahan-lahan itu direnovasi. Jadi semua orang-orang dengan segala kepintarannya itu adalah semua digerakkan oleh Tuhan dengan berfirman. Itu sebabnya juga bencana, wabah, itu akibat daripada firman yang dia ucapkan. Jadi nanti saudara, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Jadi kita kan tidak tahu anak sulung, umat, anak, kita nggak tahu. Dan memang tidak perlu kita tahu. Karena kalau kita tahu, si jahat itu segera menelan kita. Itu sebabnya kita menantikan Tuhan setiap hari. Jadi biasakanlah begini, saudara. Biasakanlah menundukkan pikiran saudara. Jadi berhentilah memakai pikiran saudara untuk mengerti Tuhan. Sangkalilah diri. Ya. Saudara, selama 200 hari ini saudara, untuk menyangkal diri saya, itu pekerjaan firman-Nya itu luar biasa. Yang membuat kita bisa terus sekarang mendengarkan suara Tuhan. Ini bukan sekedar saya merenung-renungkan gitu ya. Bukan, karena sekarang saya sudah paham gitu. Bahwa tak ada gunanya nanti si jahat, karena si jahat ini memang itu tadi ya, busung lapar itu. Karena dia nggak bisa lagi, dia sudah dilemparkan soalnya. Jadi ketika Tuhan Yesus berfirman, penguasa dunia ini dilemparkan. Lihat nih,
penguasa dunia ini akan datang. Tapi dia tidak berkuasa sedikit pun. Saudara mesti berfirman. Dan memang nanti saudara akan mengeluarkan kata-kata itu. Karena firman itu tetap tepat ada dalam kita. Jadi saudara tidak menanti-nantikan Tuhan datang lagi tiap pagi. Gitu. Bukan dia datang dari sorga turun lagi tiap pagi datang ke sini. Bukan. Tetapi dia sudah ada di dalam. Tetapi kita tidak boleh menggerakkan dia. Harus Tuhan yang menggerakkan kita. Jadi kita semua datang dengan iman. Tepat misalnya pagi hari ini. Kan sekarang kan kita itu sudah hampir secara otomatis bangun kan. Kita nggak perlu takut lagi nggak bangun kan. Entah kenapa ada sesuatu yang membangunkan kita. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau seminggu, mungkin masih ini. Ini sudah 200 hari lebih. Dan kita mulai merasakan perubahan dalam tubuh kita. Benarkah? Rasanya setiap pagi, walaupun kurang tidur gitu, kok bisa? Tahukah saudara, itu mujizat loh sebetulnya. Diam-diam kita ini mengalami hidup yang baru, tubuh yang baru, cara berpikir yang baru, pikiran yang baru. Jadi ketika dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, itu nasihat. Ya, itu dibalik itu saudara, ada usaha untuk tetap mengkondisikan pikiran kita itu di atas gitu. Jadi itu masih ada usaha kita. Ya, masih ada. Tetapi sekarang firman itu yang melakukannya. Jadi dengan sendirinya kita ini ditarik untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Nah, itu. Tapi memang itu harus kita lewati. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, kalau dulu kita masih memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Lalu kan kalau kita memfokuskan itu kan berarti harus ada tempat berpijak. Tempat berpijak itu adalah imajinasi kita yang kita pakai. Kita bayangkan Tuhan itu di sorga, kita bayangkan begini, kita bayangkan begini. Kita sesuaikan dengan firman-Nya yang ada dalam Alkitab. Nah, jadi ketika Tuhan datang yang kedua kali ini, Dia menghapus semua berhala-berhala yang ada. Apapun itu. Itulah dasar untuk kita berharap. Jadi segala hal yang sudah difirmankan Dia itu menjadi landasan atau dasar kita. Kalau saya menyebut landasan, saya sampaikan kepada saudara landasan. Nah, itu berarti pengalaman saya coba bagi kepada saudara. Pengalaman, kenapa saudara harus pengalaman saya? Itu sistem kerja Tuhan, saudara. Ya, Dia nggak mau kekacauan terjadi. Dipilihlah satu orang. Gitu. Ya, dipilih satu orang, tetapi orang ini dengan diam-diam, manusia ini, dengan diam-diam, dia itu
ajari gitu. Secara pribadi, pokoknya kayak kayak anak sulung lah. Kebetulan memang mama saya kasih nama saya itu Parlindungan gitu. Dan saya tahu sekarang nggak asal kasih nama gitu. Ya. Nah, saudara, itulah sebabnya saya bisa mengatakan landasan. Tetapi saya tahu saya harus menundukkan diri saya, nggak boleh pakai itu karena sudah diajarin saya. Jangan mau, jadi cukuplah para rasul itu sebagai satu pelajaran. Orang-orang kudus itu sebagai satu pelajaran. Karena saudara, dengan diam-diam, si iblis itu juga bekerja menelan mereka. Yaitu dengan apa? Membuat mereka jadi ternama. Membuat pengikutnya jadi banyak, dan pengikutnya inilah yang menyesatkan mereka. Jadi kayak menelan. Jadi walaupun, jadi ketika Yohanes mengatakan bahwa antikris itu dari antara kamu katanya kan. Jadi itu sebetulnya memang, jadi setiap kali terbentuk orang-orang ini, si jahat itu selalu, makanya dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan bayangkan selama ini kan orang mengartikan begini. Itu dia sudah singa ompong gitu. Itu geli sekali saudara kalau bahasa Tuhan itu. Lucu sekali ya manusia, nggak ngerti gitu. Nah, tapi dengan sekarang ini kita menjadi lebih mengerti. Jadi istilah-istilah yang baru itu. Dan kalau saudara tergoncang, jangan takut. Yang tergoncang itu bukan saudara. Yang tergoncang itu iblis. Karena saudara milik Tuhan. Ketika saudara sudah menerima Tuhan, kita dijamin. Jadi walaupun kita mengalami penderitaan, kesukaran gitu. Jangan percaya itu. Jangan percaya dalam arti pandanglah kepada Tuhan. Ketika saudara sudah mulai melihat tubuh saudara, melihat umur saudara, tahukah saudara, perkataannya Musa, umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Itu bukan firman Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat perkembangan firman Tuhan. Saudara, perkataan itu adalah untuk membatasi. Untuk membatasi apa ya? Supaya tidak terlalu banyak penderitaan. Makanya kan kalau ada orang meninggal karena sakit itu kan sudah sembuh sakitmu katanya. Jadi saudara, itu firman. Jadi ketika kemarin kita itu dikasih juga pengertian tentang alam roh. Oh ternyata mereka masih sakit gitu. Lalu keluarlah perkataan kita begitu. Terjadi juga. Jadi sekarang dengan hal yang baru ini kita boleh melihat di mana perkataan Tuhan itu ditelan oleh iblis. Ditelan itu artinya begini. Jadi dia memakai itu untuk membuat kerusakan yang besar. Sehingga kita saling berperang. Saling berperang itu. Yang satu bilang sudah sembuh sakitmu. Yang satu bilang enggak, dia masih sakit. Jadi keadaan di mana dia terakhir masih seperti itu. Jadilah gitu. Jadi si jahat ini
membuat penglihatan-penglihatan palsu. Supaya kita tenggelam di sana. Itulah namanya seluk-beluk iblis. Saudara. Jadi mengandalkan itu. Karena memang Tuhan sudah bergerak dari situ. Keluar dari situ. Maka orang-orang yang pernah memiliki karunia seperti itu tertipu, tertinggal di sana. Menjadikan itu jadi berhalanya dia. Atau menjadikan itu jadi Tuhannya. Jadi ketika dia dikatakan sama Tuhan, udah lepasin. Justru dalam kelemahanmu lah. Kelemahan itu nggak punya apa-apa kita lagi. Nggak punya sesuatu yang kita andalkan. Makanya ada istilah, dia menyerahkan. Yesus pun menyerahkan. Aku berkuasa atas nyawaku. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi saudara, Tuhan Yesus benar-benar ketika dia hidup di muka bumi, saudara. Itu benar-benar dia itu membuat dirinya tidak tahu apa-apa. Tetapi akibat perkataan dia, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa, itu membuat Bapa itu bekerja leluasa di dalam dirinya. Sehingga setiap perkataan-perkataan dia itu membuat Tuhan itu atau Bapa itu semakin kelihatan. Namun karena dia mengucapkan perkataan yang tidak lazim, maka dia diburu. Jadi dia itu mau ditelan. Jadi setiap kali Yesus mengucapkan sesuatu yang bukan dari dirinya, wow, iblis itu siap makan. Dia sangat bergairah sekali. Jadi saudara, disitulah dia mampu, jadi dia mengembangkan itu. Jadi dia itu benar-benar bisa jadi punya perbendaharaan. Perkataan yang mau dia lepaskan. Sehingga ada begitu banyak dewa-dewa, saudara. Termasuk ada dewa orang-orang kudus, saudara. Tetapi saudara, dengan ini juga firman juga makin meluas. Makanya saudara, sekarang ini saudara, dia tidak melakukan lagi sebetulnya penginjilan kontemporer gitu. Apa namanya? Penginjilan model lama. Enggak. Karena sebetulnya perintah itu kan bilang begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi sekarang itu terjadi degradasi yang sangat jauh sekali. Terjadi pengkristenan. Kirim-kirim Alkitab, kalau dulu ingat ya. Wah, dibuat jadi bungkusnya apa gitu kan. Sehingga saudara, orang rela membagi-bagikan Alkitab ke pedalaman-pedalaman. Padahal tujuan aslinya tidak ada begitu. Gitu. Sehingga sampai sekarang, saudara, ketika kekristenan mulai diterima oleh negara, gitu ya. Sekarang kan
Nanti saudara, kalau misalnya orang Kristen dianiaya, itu agama lain itu pasti nolong. Karena sudah mulai mau mencapai satu agama. Jadi saudara, diam-diam saudara si jahat ini mulai terus meniru. Jadi dia membuat gambaran. Sehingga orang-orang itu karena memang natur manusia itu tidak mau menyangkal dirinya sebagai manusia, maka ini akan mereka kejar dan sudah terbukti. Para dalam tanda kutip hamba-hamba Tuhan besar sudah tertelan. Tapi mereka tidak sadar. Karena mereka masih merasa punya Alkitab, punya firman Tuhan, punya landasan, punya bait suci, punya pengikut yang banyak. Jadi masih dibiarkan, saudara. Tentu ada tujuannya dari semuanya. Ya, supaya apa? Anak-anak sulung yang terbentuk ini tidak begitu kelihatan. Tidak begitu kelihatan dulu. Karena di satu sisi ingin mendewasakan anak sulungnya ini. Ya, jadi kalau ya, nah, saudara, itulah pekerjaan-pekerjaan Allah yang terbarukan, gitu. Ya, jadi saudara, ketika dia menyebut Gunung Kudus, gitu, Gunung Sion, firman yang ada di kitab Taurat itu sebagai gambaran supaya kita mengerti. Makanya kamu harus membuat tepat seperti yang kau lihat, katanya kepada Musa. Jadi korban-korban yang dibuat di sana. Jadi ketika dikatakan ada di sana lemaknya gitu kan, akan makan apa itu? Dipuaskan dengan lemaknya. Lemaknya itu dikatakan bagiannya Tuhan. Jadi sebetulnya kenapa dikatakan apakah Tuhan itu makan lemak gitu? Itu adalah gambaran saja. Tetapi mereka harus melakukan itu, saudara. Makanya kalau di zaman Taurat itu, saudara, itu mereka harus sangat ketat sekali. Mereka sangat menjaga itu. Ya, sangat menjaga semua dalam hal makanan. Ini nggak boleh kamu makan, ini boleh kamu makan. Ya. Nah, itu saudara, ketika kita refleksikan ke sekarang, saudara, itu saudara di satu sisi yang itu mesti bisa kita jaga. Atau begini, saudara, nantinya sebetulnya kita itu, makanan kita itu akan berubah. Makanya ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dia jadi kenyang. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ketika dia dikasih makanan, dia nggak lapar lagi. Makanya ada istilah yang di Amos itu, bahwa akan terjadi masa kelaparan, tapi bukan akan makanan. Tapi akan firman Tuhan. Itu firman. Dan itu menjadi kenyataan sekarang. Saudara, kalau saudara nggak mendengarkan perkataan setiap pagi seperti ini,
akan ada kekosongan di dalam hati saudara. Entah kenapa. Akan ada kekeringan. Jadi saudara, ketika saudara coba keluar gitu ya, nggak datang, nggak ikut misalnya 1 hari, 2 hari. Wah, itu pasti ada kelaparan. Yang lain itu nggak bisa memuaskan lagi. Nah, itu adalah satu proses bagi kita untuk masuk kepada kehidupan. Kehidupan langit baru, bumi baru nantinya. Nah, jadi di dalam istilahnya begini, makanan-makanan yang berasal dari bumi ini lama-kelamaan akan menjadi apa namanya ya? Tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan kita. Makanya saudara, semua jenis makanan yang jadi justru si jahat itu membuat makanan yang dikatakan haram sama Tuhan dibuat menjadi enak sekali. Dan dibuat bagaimana supaya misalnya dengan bahasa-bahasa vitaminnya tinggi, gizinya tinggi. Jadi ketika mereka bilang seperti itu, tahukah saudara? Itu menjadi kenyataan. Karena itu perkataan. Jadi ketika mereka ramai-ramai mengatakan itu bergizi, jadi ibaratnya begini saudara. Dunia ilmu pengetahuan ini, jadi begitu mereka mengatakan sesuatu, dengan riset-riset mereka, lalu mereka menemukan sesuatu dalam makanan itu. Lalu mereka membunyikan bahwa makanan ini nilai gizinya segini. Dan mereka mengikuti pola itu. Dan memang begitu hasilnya. Tetapi si jahat tahu kemanusiaan atau hidup dari naturalnya manusia itu semakin tinggi. Sehingga makin lama manusia itu teralihkan perhatiannya ke situ. Sama seperti sekarang itu. Bayangkan dulu vaksinasi itu puluhan tahun baru bisa mengeluarkan vaksin. Ini mereka sudah buat sebelumnya. Jadi hanya masalah pengumuman saja belakangan. Lalu mereka membuat narasi bahwa sekarang sistemnya sudah akurat. Jadi hanya perkataan akurat saja. Makanya begitu cepat sekali. Jadi nanti saudara vaksin ketiga, keempat ya itu nggak perlu lagi uji-uji klinis lagi. Mereka mempersenjatai diri mereka dengan kebohongan demi kebohongan. Tetapi kebohongan begitu dipercayai itu menjadi kebenaran. Karena selalu berlaku, ingat saudara ketika kebun anggur Nabot itu, ya, Nabot ini mempertahankan kebun anggurnya itu milik saya. Wow, raja siapa itu? Raja Ahab. Wah, dia sedih sekali. Dia raja, dia pengen sekali kebun anggurnya Nabot itu indah mungkin ya, terkenal mungkin. Setiap orang lewat itu memuji-muji kebun anggurnya dia. Mau dibeli, berapapun kamu tawarkan, aku beli katanya. Atau sekalian aku kasih ganti. Nggak mau. Ismail. Saya bilang, udah tenang aja kamu tidur aja. Besok itu sudah jadi milikmu katanya. Pakai apa dia? Pakai kebohongan. Dia suruh orang saksi dusta.
panggil, semua orang ngomong tentang dia. Begitu mudahnya. Dan sekarang itulah yang dilakukan. Begitu ada orang tampil, dipakai semua kebohongan demi kebohongan. Nah, itu prosesnya yang sedang terjadi. Jadi saudara, setiap kali Tuhan berfirman, jadi nanti saudara akan menemukan ketika saudara mempersilahkan Tuhan yang maha kuasa itu, atau mengizinkan firman-Nya berdaulat di dalam saudara, maka saudara akan dicerahkan terus, akan diterangi terus. Sehingga saudara akan melihat mana firman Tuhan yang asli. Jadi yang di dalam Alkitab itu saudara akan tahu. Mana hasil daripada perenungan para rasul itu. Mana benar-benar firman yang murni. Saudara akan menemukan juga apa tujuan daripada perkataan firman pada waktu itu. Dan perlahan-lahan saudara akan dibawa berangkat dari situ. Berangkat kemana? Berangkat ke gunung kudusnya Tuhan. Kita ini seperti pendaki. Tapi ingat, Tuhanlah yang membawa. Atau sebetulnya lebih tepatnya, firman-Nya lah yang membawa kita. Jadi yang saudara dengar sekarang itu firman itu bukan hanya sekedar pengajaran. Bukan. Karena kalau pengajaran itu bisa tinggal. Dan saudara bisa mengembangkan itu. Dan itulah bahayanya selama ini. Ketika Pak Andreas mendapatkan pengertian tentang dunia orang mati, dia dibawa ke sana bisa melepaskan orang. Dia buat itu jadi hartanya. Saudara, lebih tepatnya sih sebetulnya iblis yang membuat. Dia makan itu. Dia pakai itu untuk menipu. Jadi orang itu akan berkutat di sana terus. Sama dengan air hidup. Apalagi gelombang apa saja yang perkataan dia. Diam-diam saudara, memang pikiran kita ini liar. Makanya kalau kita tidak menundukkan pikiran dan gagasan kita. Jadi saudara, cara pikir kita, cara kita dulu belajar, membuat jadi sederhana. Itu masalah sekarang. Kalau dulu nggak masalah. Tapi begitu saudara sekarang datang kepada terang, itu jadi masalah. Dan saudara harus membuangnya. Pola belajar. Karena begitu saudara membuat catatan mengenai ini, yang saudara dengar gitu. Lalu saudara mulai membangun, di situ ada kesempatan bagi saudara untuk memakai pikiran saudara. Dan di situ si jahat sangat rentan sekali untuk menolong saudara, untuk mencapai maksud Allah. Jadi ingat saudara, setiap kali, jadi iblis itu detail sekali. Kenapa dia detail? Karena begini saudara, dulu dia memang diajarkan seperti itu dulu. Jadi kehidupan yang pertama itu, yang ada di sorga itu jadi patron. Dia jadi sangat mengerti. Kalau Tuhan itu sudah mengatakan A, nggak boleh enggak. Kira-kira dia tahu itu. Jadi dia sangat mengerti firman. Bukan seperti apa namanya, ahli-ahli Taurat atau ahli teologi. Orang-orang ini saudara, lebih tepatnya
itu menjadi anak buahnya iblis tepatnya. Lebih tepatnya demikian. Jadi dengan menggali seperti itu lebih tepatnya ke arah dia. Jadi saudara, setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan, jadi dia itu yang paling pintar. Kalau misalnya ada sekolah Alkitab yang terbaik di seluruh dunia, iblis itu yang paling pintar, yang paling cerdik. Dan kalau ada orang ingin lebih berhikmat, maka si jahat itu akan dengan leluasa memberikan hikmatnya. Wow, dia senang sekali. Dia jadi seperti Allah. Orang menyelidiki tentang hikmat, tetapi dia berikan hikmatnya. Dan tahukah saudara, hikmatnya ini sangat mirip sekali dengan Tuhan. Makanya saudara, kita itu disuruh sangkal diri. Makanya saudara, Salomo itu menjadi pelajaran, untuk apa dulu aku berhikmat. Dia pakai hikmatnya untuk memenangkan seluruh dunia. Dan tahukah saudara, para raja-raja itu memberikan apa yang ada. Jadi pada waktu itu tidak ada musuh. Jadi orang-orang mendengarkan hikmatnya Salomo. Dari mana-mana di seluruh dunia mendengarkan hikmatnya dia. Itulah yang terjadi sekarang, saudara. Benar, saudara, yang mereka sampaikan itu firman Tuhan yang wow, saudara, mereka punya pengikut banyak. Semakin tenggelamlah mereka. Semakin masuk ke dalam jurang maut, tapi mereka berpikir bahwa mereka masih menyembah Tuhan. Dan saudara, di dalam kita ini, makanya kalau saya katakan saudara gitu, anggaplah saya termasuk di dalam saudara gitu. Dan memang saya selalu menempatkan diri saya demikian. Ya, jadi saudara harusnya sudah tetap pada konsep itu ya. Ya, pada konsep itu. Jadi dari dalam diri kita ini saudara, selalu dia muncul, si jahat itu juga muncul gitu. Karena saudara dengan demikiannya dia terbongkar. Jadi dia nggak bisa bersembunyi. Jadi ceritanya dari jurang maut itu dia diambil lagi untuk waktu yang singkat katanya kan. Jadi sebetulnya dia sudah dilemparkan. Kenapa dikatakan jurang maut itu jurang tanpa dasar katanya. Wah, semakin dalam gitu. Tapi dikeluarkan lagi katanya kan. Jadi bahasa malaikat itu mengikatnya itu hanya bahasa supaya kita mengerti gitu. Dibuat kayak film kita lihat seperti itu. Jadi kayak misalnya pertengkaran yang itu kayak gambaran saja. Istilahnya kalau sudah selesai gambaran itu sebetulnya kita udahlah. Jangan lagi terlena sekali dengan itu. Jadi Tuhan itu tak terdeteksi sama sekali. Itulah kemahakuasaan. Tak terhampiri sama sekali. Dia buat dirinya menjadi terang. Jadi jangan saudara pikir, oh dia itu karena terangnya seperti mata. Kalau kita itu dekat dia, mati gitu. Bukan secara fisik, saudara. Fisik ini kan bayangan daripada roh. Ya kan? Nah, tapi saudara, yang fisik itu masih kita butuhkan. Karena kalau nanti seperti, oh berarti nanti pikiran orang jadi begini.
Oh kalau begitu nggak ada ya yang disiksa tuh. Bukan gitu. Itu tertipu lagi saudara. Kita mesti tetap pegang ini. Kalau enggak nantinya saudara akan tersesat juga. Kan sekarang kan ketika mereka bilang, oh ternyata itu yang ditaruhkan di dahi dan di tangan itu, oh itu cuman ya secara ini saja itu, secara rohani saja. Nggak bisa, tersesat. Makanya iblis bisa tipu, jadi begitu dipakai itu juga sedang menerima yang rohani juga, yang roh juga. Itu kan kebebasan kan, membuat kebebasan. Udahlah nggak apa-apa, kok nggak mati gitu. Justru kamu akan semakin mengetahui tentang Allah. Jadi saudara, si jahat ini dia selalu mengingatkan kita, engkau kan anak Allah. Roh Allah kan diam di dalam kamu. Roh yang dalam kamu itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Inilah penipuannya. Dan banyak hamba Tuhan jatuh di sini. Hamba Tuhan yang tulus. Jadi saudara, diam-diam para hamba Tuhan ini tidak sadar, atau siapapun dia ya, tidak sadar kalau dia sudah menyembah berhala. Apa berhalanya? Yaitu dengan perkataan roh Tuhan ada padaku itu. Roh. Jadi pegang di situ. Jadi saudara, orang bisa melakukan apapun, bisa melakukan mujizat. Dengan dia mengatakan, aku melakukannya atas nama Tuhan kok. Dan ini karunia. Makanya nanti Matius 7 itu, aku tidak mengenal engkau. Hai pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Sangat sakit dienyahkan, saudara. Ketika Tuhan katakan 0 kepada Pak Andreas, nggak ada, semua pun yang kamu lakukan nggak ada nilainya, 0. Hanya Pak Andreas yang tahu betapa kejamnya perkataan itu kepada dia. Makanya dia bertengkar. Mungkin orang lain, murid-muridnya yang dulu ketika dia bilang itu kepada murid-muridnya yang dulu nggak percaya. Dan ketika dia mulai sedikit dibawa, tetap tertipu juga. Tertipu juga. Saya mengatakan ini saudara, bukan karena kita lebih baik dari mereka, bukan. Ini masalah pekerjaan Tuhan yang terbarukan. Ini semua mengenai Tuhan. Bukankah semua kita ini terikat dengan mereka? Kita terikat dengan mereka. Istilahnya kalau nggak ada dia, kalau nggak ada mereka, mana kita bisa sampai kepada pengertian yang sekarang? Mana bisa. Tapi bukan mereka, Tuhan yang bekerja dalam mereka. Itu tepatnya. Supaya kita tidak perlu membesarkan siapapun hamba Tuhan. Nggak ada gunanya. Bahkan saudara, Yesus sendiri pun yang sudah sangat besar, yang sangat ditinggikan oleh Allah itu. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tahu nggak saudara, nama di atas segala nama itu artinya apa? Dia diberikan pemberian yang lebih dari semua orang yang lain. Itu dari sisinya manusia loh. Tetapi kan dia akan menyerahkan nantinya. Dan dia sudah serahkan. Hanya saja nama itu, nama Yesus itu begitu kita jagai. Sehingga nama Yesus menjadi berhala juga. Sehingga saudara, orang itu mati-matian membela nama Yesus. Mati-matian memberitakan nama Yesus. Sehingga terhalang lagi lah perkataan Tuhan kepada agama lain. Nama Yesus itu sudah sangat
ditakuti. Ketika ada orang beritakan nama Yesus dengan ini ya, dengan penuh iman. Wow, gemetar. Tetapi saudara, itu juga jadi permasalahan bagi Tuhan. Makanya dikatakan Yesus itu menyerahkan. Dan dia sudah dikasih nama baru. Termasuk ketika pengertian tentang Roh Kudus. Sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu. Nggak boleh terus kita pertahankan. Sampai kita mencapai kepada puncak dari Sion, Allah tampil bersinar. Jadi pada akhirnya saudara, semua kita ini pada akhirnya harus memuji Tuhan. Tetapi pujian itu pun lahir dari kekaguman setiap hari. Dia itu menyampaikan sesuatu yang baru bagi kita. Jadi pujian kita bukan pujian yang kaku gitu loh. Makanya dikatakan nyanyian baru. Dan itu pasti terjadi. Karena itu firman. Nggak bisa tidak. Harus terjadi, saudara. Ya. Jadi saudara, istilah-istilah di dalam Alkitab itu. Gunung Kudus. Gunung Sion. Itu berbicara mengenai dia sendiri. Dan kita mesti terus naik kepada dia. Sekarang saudara, dengan adanya aturan-aturan yang dibuat, sebetulnya kalau kita melihat dari sisinya Allah, itu menolong kita untuk lepas dari dunia ini. Untuk lepas dari keluarga kita secara diam-diam. Coba saudara bayangkan nanti, saudara. Ketika kita berjalan terus, kita nggak tahu setahun dari sekarang kan. Siapa-siapa saja yang hadir di sini nanti. Kita kan nggak tahu kan. Terjadi penyeleksian kan. Atau entah saudara juga sudah bisa. Begitu saudara terlepas, saudara juga bisa dibawa untuk membawa firman-Nya. Tapi sekarang saudara, firman itu bukan pengetahuan lagi. Bukan. Tapi firman itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan saudara, sebetulnya kita ini, jadi tubuh kita ini, karena memang sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan yang asli, maka memang tubuh kita ini pasti berubah. Pasti, itu firman. Jadi pengertian tentang terangkat, itu semakin terang benderang sekarang. Pengertian tentang tahtanya, duduk di samping kanan Allah, di dalam Kristus, itu makin terang. Kita nggak perlu istilahnya, kita bukan harus menunggu nanti. Makanya dikatakan dirampas. Artinya dirampas itu prosesnya cepat. Jadi begitu kita mendapatkan kedatangan Tuhan, segala sesuatu menjadi cepat. Jadi kedatangan Tuhan itu kita jadi ngerti, oh segera ternyata. Jadi tepat ketika dia bilang, aku segera datang. Sudah terjadi. Gitu. Jadi begitu saudara terima sekarang. Aduh saudara, itu rasanya itu saudara. Kalau teknologi juga makin cepat. Bukankah teknologinya surga lebih cepat dari 5G?
Jadi yang rasanya kita itu lambat. Jadi kita nggak bisa lagi pakai bahasanya Paulus, manusia celaka. Dia sudah wakili kita menjadi manusia celaka. Disitulah saudara, kita mesti cepat-cepat gitu. Makanya dikatakan kan cepat-cepat mereka itu makan domba Paskah gitu kan. Dan makan sayur pahit itu. Itu cepat-cepat gitu makannya. Nggak boleh berlambat-lambat. Bayangkan betapa lambatnya saudara. Kita itu hanya membicarakan tentang korban Tuhan terus. Tahu nggak saudara? Itu sudah lewat. Dan tahukah saudara di sorga hal itu saudara cukuplah sekali itu. Ketika dilihat itu. Tapi bayangkan dengan sekarang yang ada itu saudara. Firman Tuhan dipakai. Orang membuat perjamuan. Mereka ingat pengorbanan Tuhan. Tapi tahukah saudara? Saudara bisa bayangkan ketika kita terus mengingatkan peristiwa yang sangat memilukan hati Bapa itu. Ketika melihat anaknya harus dicambuk terus seperti itu. Ketika orang, bayangkan saudara dengan sekarang orang rela terus menderita demi salib itu. Tahukah saudara? Pikiran kita harus rubah. Harus masuk ke yang terbarukan. Betapa orang berpikir sekarang mengikut Tuhan harus menderita. Itu benar firman. Tapi sekarang Tuhan memerintah. Saudara, Tuhan itu sedang membawa kita ke tanah perjanjian. Tapi jangan bayangan kita, tanah perjanjian itu harta dunia ini. Segala sesuatu itu cepat, saudara. Jadi saudara, jangan menganggap ketika saudara misalnya mendapatkan firman yang tegas, dihajar rasanya. Saudara, jangan izinkan iblis menambahi. Karena dia tahu kekuatanmu tidak seberapa. Milikilah prinsip kekuatan kita tidak seberapa. Bahkan harusnya kita tidak punya kekuatan. Namun engkau tekun menantikan aku. Jadi saudara, tekun menantikan ini saudara. Saya harus ulangi sekali lagi ya. Tahukah saudara? Sekarang setiap hari, setiap pagi saya itu benar-benar sudah sangat ringan sekali gitu. Tuhan itu berbicara setiap hari. Tahukah saudara kenapa bisa setiap hari kita mendengarkan hal yang baru? Karena benar-benar saya nggak mengandalin lagi pikiran saya. Nggak mengandalkan lagi apa yang saya peroleh dulu. Karena saya setia ketika tidak boleh ngajar buku pemuritan. Saya dengan rela. Bahkan sampai hari ini, entah kenapa saya nggak pernah lagi buka. Tapi tahukah saudara, itu ketaatan saudara. Itu bagus. Tetapi tahukah saudara, kita tidak bisa memberhalakan apapun termasuk buku pemuritan. Kalau Alkitab saja yang sangat agung itu saudara. Tuhan katakan itu sudah menjadi penghalang. Tuhan loh yang mengatakan. Pemilik Alkitab loh yang bilang. Bukan manusia. Kalau saudara lihat manusia yang mengatakan pastilah sesat. Dan jangan ikut dengan si iblis yang mengatakan perkataan Tuhan itu sesat. Kalau saudara ikut mengatakan itu,
Bayangkan saudara, betapa kurang ajarnya kita menentang perkataan Tuhan. Saudara, ketika kita berjalan terus ke Gunung Sion, dikatakan saudara, di sana berlimpah susu dan madu. Karena bayangan orang hanya tentang yang di dunia ini, selalu mereka mencari padanannya di dunia ini. Makanya justru makin menderita. Harusnya saudara, dengan segala kejadian yang kita lihat di dunia ini, lihat kekayaan orang bisa nggak menyelamatkan mereka? Bisa nggak membahagiakan mereka? Lihat kepintaran orang sekarang bisa nggak membahagiakan mereka? Ketika kita buat anak kita sekolah tinggi-tinggi, tujuan kita supaya lebih baik. Tapi apa yang terjadi sekarang? Anak saya simulasi hari ini. Simulasi PTM gitu. Bukan, ya. Supaya nanti Senin bisa masuk. Dan sudah dibawa surat-surat. Memberikan izin. Tanda tangan materai. Jadi sekarang kayak simulasi. Jadi realnya hari Senin gitu. Tapi di situ sudah ada disarankan untuk divaksin, masih pakai di situ. Dan sekarang sudah dibuat kenapa belum divaksin, alasannya apa? Alasannya apa katanya? Saya bilang sama anak saya, buat alasannya bertentangan dengan iman saya. Itu yang muncul. Kaget Kesianya. Kok? Udah tulis aja. Saudara, kalau kita ini ada di bawah dunia ini, kita takut. Tapi kalau kita mengakui nama Tuhan, sekarang jadi jelas kan, mana yang mengakui nama Tuhan, mana yang menyangkal nama Tuhan. Mereka pikir nama Yesus itu yang disangkal. Ikut Yesus atau tidak. Nama itu Tuhan itu sendiri loh. Jadi jangan sakralkan nama Yesus. Saudara mesti mensakralkan esensinya Tuhan itu. Jadi sekarang saudara, Tuhan sedang datang atas seluruh agama. Jadi jangan merasa kita ini karena kita ini orang percaya jadi kita anak sulung. Tidak. Anak sulungnya mungkin bertebaran di antara agama lain. Esensinya Tuhan yang penting. Udah jam 6. Saudara mesti harus berhenti ya. Nanti malam kita lanjutin. Ya. Hari Senin saudara harus 6 kurang 1/4. Jadi kayaknya lagunya harus dikurangin supaya bisa 6 kurang 1/4. Atau 4/4 mulainya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, Engkau terus mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami. Kami bersyukur Engkau berdaulat di atas semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh makan hari ini. Kami kenyang. Kami dipuaskan oleh Engkau. Perkataan-Mu adalah perkataan-perkataan yang hidup. Engkau terus membawa kami ke tempat kediaman-Mu yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Semua orang percaya katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti malam ya.